Halo, selamat datang di video saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika, sediaan nasal dan pulmonal. Baik, kita harus tahu apa dulu itu sediaan nasal dan sediaan pulmonal. Jadi, sediaan nasal adalah sediaan obat yang diberikan melalui rongga hidung seperti spray, tetes, gel, atau serbuk hidung. Rute ini digunakan untuk memberikan efek lokal pada hidung maupun efek sistemik karena mukosa hidung memiliki banyak pembuluh darah sehingga obat dapat diserap dengan cepat. Kedua itu adalah sediaan pulmonal. Nah, sediaan ini adalah sediaan obat yang diberikan melalui inhalasi ke saluran napas dan paru-paru, seperti inhaler, dry powder inhaler, atau nebulizer. Rute ini umumnya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK, serta dapat digunakan untuk absorpsi sistemik. Berikutnya kita masuk ke anatomi dan fisiologi saluran napas. Jadi, rongga hidung terdiri dari tiga wilayah utama, yaitu vestibula atau penyaring partikel, wilayah respiratori atau wilayah terluas untuk absorpsi sistemik, dan wilayah olfaktori itu adalah terletak di atap rongga hidung untuk akses ke otak. Epitel hidung ditutupi oleh lapisan mukus yang diperbarui setiap 10-15 menit dan mengandung silia yang berfungsi mengeluarkan partikel asing. Paru-paru manusia bercabang hingga sekurangnya 23 generasi, di mana 16 generasi pertama terdiri dari bronki dan bronkiolus, dan alveoli mulai muncul pada generasi ke-17. Alveoli menyediakan luas permukaan yang sangat besar, dengan vaskularisasi yang sangat padat, menjadikannya situs ideal untuk penyerapan obat secara cepat. Baik, sekarang kita masuk ke biofarmasetika sedia nasal. Jadi, keuntungannya itu adalah pertama, kaya vaskularisasi. Jadi, mukosa hidung memiliki suplai darah yang melimpah yang memungkinkan penyerapan obat yang cepat langsung ke sirkulasi sistemik. Kedua itu bypass first pass metabolism. Itu obat yang diberikan secara nasal menghindari degradasi di saluran cerna dan metabolisme hati sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Berikutnya itu ada jalur nose to brain. Jadi obat dapat mencapai sistem saraf pusat secara langsung melalui saraf olfaktori dan trigeminal, melalui sawar darah otak atau blood-brain barrier. Berikutnya itu ada hambatannya. Jadi pertama itu adalah clearance mukosiliar. Jadi mekanisme pertahanan alami ini dengan cepat membilas obat dari rongga hidung menuju nasofaring dengan kecepatan sekitar 5-6 per menit, sehingga membatasi waktu kontak obat untuk absorpsi. Kedua itu ada degradasi enzimatik. Jadi terdapat berbagai enzim di rongga hidung termasuk isoform sitokrom P450, glutathione 5 transferase, serta eksopeptidase dan endopeptidase yang dapat mendegradasi obat, terutama peptida dan protein. Baik, kita masuk ke biofarmasetika sediaan pulmonal. Jadi, efisiensi pengantaran obat ke paru-paru sangat bergantung pada ukuran partikel. Partikel yang pertama, lebih dari 5-10 mikrometer, itu partikel besar yang cenderung terhenti di wilayah orofaring atau saluran napas atas karena impaksi inersia. Berikutnya itu 1-5 mikrometer, ukuran partikel ideal untuk mencapai bronkiolus dan alveoli, itu wilayah paru bagian dalam. Kurang dari 1 mikrometer itu partikel yang sangat kecil seringkali tidak mengendap dan terembuskan kembali dari paru-paru. Nah, untuk absorpsi alveolinya. Jadi, alveoli ini yang merupakan membran yang sangat tipis. Jadi, epitel alveoli memiliki ketebalan hanya 0,1 hingga 0,5 mikrometer yang memungkinkan penyerapan cepat melalui penghalang udara darah yang minimal. Ada juga makromolekul karena aktivitas enzimatik di paru-paru relatif rendah dibandingkan saluran cerna. Membran ini memungkinkan absorpsi protein dan peptida secara efisien ke sistemik. Berikutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi biofarmasetika nasal dan pulmonal. Yang pertama itu ada volume cairan mukus. Jadi ketebalan dan volume mukus dapat menjadi penghalang fisik yang menghambat penetrasi obat ke membran dasar. Berikutnya ini ada laju pernapasan. Jadi teknik pernapasan pasien termasuk kecepatan
aliran inspirasi, dan kemampuan menahan napas sangat menentukan sejauh mana partikel masuk ke dalam paru. Berikutnya itu ada larutan obat. Jadi obat yang mencapai alveoli harus larut terlebih dahulu dalam cairan alveolar atau surfaktan paru sebelum dapat diserap. Setelah larut, obat akan melewati epitel alveoli yang tipis lalu masuk ke kapiler darah. Karena permukaan alveoli luas dan vaskularisasinya tinggi, absorpsi obat berlangsung cepat. Semakin mudah obat larut, semakin cepat pula proses penyerapannya. Berikutnya itu mekanisme deposisi dan absorpsi. Jadi untuk mekanisme deposisinya itu, deposisi partikel di saluran napas terjadi melalui tiga cara utama. Pertama, impaksi inersia terjadi pada partikel berukuran besar yang terbawa aliran udara cepat sehingga menabrak dinding saluran napas, terutama di daerah percabangan bronkus. Berikutnya itu sedimentasi gravitasi terjadi pada partikel ukuran sedang yang mengendap karena gaya gravitasi, terutama di bronkiolus dan saluran napas kecil. Berikutnya itu ada difusi Brown terjadi pada partikel sangat kecil yang bergerak acak dan dapat mencapai bagian perifer paru seperti alveoli. Berikutnya ada proses absorpsi. Jadi setelah terdeposisi, obat akan diserap dengan menembus membran epitel paru. Jalur transseluler terjadi ketika obat lipofilik melewati membran sel secara difusi. Jalur paraseluler terjadi pada obat hidrofilik yang melewati celah antar sel atau tight junction. Setelah melewati epitel, obat masuk ke kapiler darah dan diedarkan ke sirkulasi sistemik. Berikutnya kita masuk ke parameter bioavailabilitas dan bioekuivalensi sediaan inhalasi. Jadi pertama tantangan bioekuivalensinya. Jadi, uji bioekuivalensi pada sediaan inhalasi lebih sulit dibandingkan sediaan oral atau injeksi, karena efek terapi terjadi langsung di paru-paru sebagai tempat target lokal. Jumlah obat yang masuk ke sirkulasi darah tidak selalu mencerminkan jumlah obat yang benar-benar terdeposisi di saluran napas. Oleh karena itu, kadar obat dalam plasma sering tidak cukup untuk menilai kesetaraan terapi. Selain itu, keberhasilan pengantaran obat juga dipengaruhi oleh teknik penggunaan inhaler, kekuatan inspirasi pasien, pola pernapasan, serta kondisi paru seperti asma atau obstruksi jalan napas. Berikutnya itu data in vitro. Pertama itu cascade impactor digunakan untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran aerodinamik sehingga dapat diketahui fraksi partikel halus yang berpotensi mencapai bronkiolus dan alveoli. Difraksi laser digunakan untuk mengukur distribusi ukuran droplet atau aerosol yang dihasilkan alat inhalasi. Selain itu, pengujian spray pattern dan plume geometri dilakukan untuk melihat pola penyemprotan obat. Data-data tersebut sangat penting untuk memprediksi deposisi obat di paru secara in vivo dan membandingkan performa produk uji dengan produk pembanding. Untuk strategi formulasi dan evaluasi, itu ada peningkat penetrasi. Untuk meningkatkan absorpsi obat, digunakan bahan peningkat penetrasi seperti surfaktan, garam, empedu, atau polimer ketosan. Untuk teknologi liposom digunakan sebagai sistem pengantaran obat dengan cara mengenkapsulasi zat aktif di dalam vesikel fosfolipid. Dan untuk optimasi alat digunakan MDI atau Metered Dose Inhaler, cocok untuk dosis terukur namun memerlukan koordinasi tangan dan napas. DPI Dry Powder Inhaler lebih praktis tapi memerlukan inspirasi yang kuat. Nebulizer sesuai untuk anak-anak, lansia, atau pasien dengan gangguan pernapasan karena tidak memerlukan koordinasi khusus dan dapat digunakan saat bernapas normal. Sekian materi ini, terima kasih.